Bab 631. Yusue memang melihat dua peri aneh di kota Nether, tetapi mereka hanya tinggal di luar kota Nether sebentar sebelum pergi. Huan segera bertanya, lalu apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Yusue mencoba mengingat. Mereka tampaknya menuju ke arah Scarlet City. Scarlet City adalah kota terbesar di seluruh benua naga rahasia. Mirip dengan City of 10.000 Beasts di benua binatang. Setelah mengetahui keberadaan Cynthia dan yang lainnya, Huan dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka segera berangkat menuju Scarlet City. Sebelum pergi, ia memberitahu Yusue alamat Vanilla Bay. Jika ia ingin pulang, ia bisa kembali kapan saja. Yusue membuka pintu keluar terowongan. Huan dan yang lainnya mengitari jalan setapak yang dipenuhi monster air dan berhasil tiba di pintu keluar. Ketika mereka keluar dari terowongan, mereka menyadari bahwa ada banyak penjaga naga bersenjata lengkap berdiri di tanah. Bahkan di langit, ada banyak naga yang siap menyerang. Tanpa persiapan, kedua belah pihak bertemu dan tercengang. Bai Di segera melindungi Huan di belakangnya. Sueling dan Suang Yun melangkah maju pada saat yang sama dan berdiri di kedua sisi Huan. Mereka menatap waspada ke arah para penjaga naga di depan mereka. Para penjaga naga tampaknya tidak menyangka akan melihat mereka di sini. Mereka berdiri terpaku di tanah, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seekor naga ungu tinggi terbang keluar dan mendarat dengan mantap di tanah. Ia melipat sayapnya dan menatap ke bawah keempat binatang buas di depannya. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di Nether City? Bai Di dan Suang Yun saling bertukar pandang. Dilihat dari keadaannya, para penjaga tidak ada di sini untuk mereka. Bai Di menatap naga ungu yang tinggi dan perkasa di depannya. Kami adalah binatang buas dari benua binatang buas, katanya tanpa tergesa-gesa. Kami di sini untuk mencari teman. Bolehkah aku bertanya apa yang sedang kau lakukan? Saya Allen, Komandan Pengawal Naga. Saya di sini atas perintah Kaisar Naga untuk menangkap naga jahat. Semuanya, cepat pergi. Mata Bai Di berkedip mendengar kata-kata naga ungu itu. Bagaimana kamu tahu kalau naga jahat itu ada di sini? Kami baru saja merasakan aura naga jahat di dekat Scarlet City. Kami mengikuti auranya sampai ke sini. Bai Di mengerti. Mereka pasti membuat terlalu banyak keributan saat melawan naga merah. Itulah sebabnya mereka menarik perhatian pasukan naga. Naga jahat itu memang ada di sini. Kita baru saja melawannya. Perkataan Bai Di langsung menarik perhatian Allen. Di mana naga jahat itu? Di mana dia? Bai Di menunjuk ke suatu arah. Dia ada di terowongan bawah. Kami baru saja membunuhnya. Jika kau mencarinya sekarang, kau seharusnya bisa menemukan jasadnya. Begitu dia mengatakan ini, bukan hanya Allen, tetapi bahkan penjaga naga lain di sekitarnya terkesiap. Kelompok binatang buas ini benar-benar membunuh naga jahat yang dikabarkan sangat ganas dan kuat. Allen tidak dapat mempercayainya, tetapi kata-kata Bai Di membuatnya tidak punya pilihan lain. Dia segera memerintahkan pengawal di belakangnya, cepat dan cari naga jahat di terowongan itu. Apakah dia hidup atau mati, kalian harus menangkapnya. Baiklah. Satu persatu penjaga menyelinap ke dalam terowongan. Allen tetap di tempatnya. Ia melihat keempat binatang buas di depannya dan memperhitungkan kekuatan mereka. Nada suaranya jauh lebih sopan dari sebelumnya. Karena kau bilang kau baru saja membunuh naga jahat itu, harap tunggu di sini sebentar. Kami akan berterima kasih padamu setelah kami menemukan naga jahat itu. Bai Di masih tidak terlihat seperti budak atau sombong. Dia mengangguk sedikit. Baiklah. Huan duduk dalam pelukannya, melingkarkan lengannya di lehernya, dan menyandarkan wajahnya di bahunya. Menunggu itu sangat membosankan. Allen ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tahu lebih banyak tentang keempat binatang buas ini. Ia berubah wujud menjadi manusia. Ia tinggi dan agung, dan sisiknya yang tebal sangat mendominasi. Tatapannya menjelajahinya, dan dia tersenyum sambil mengobrol. Ini putrimu. Dia cukup imut. Bai Di menundukkan kepalanya dan mencium pipi Huan. Tatapannya lembut dan penuh kasih sayang. Dia pasangan kita. Allen, dia baru berusia 7 atau 8 tahun, tetapi dia sudah punya pasangan. Tidak, dia punya beberapa teman.
Dia merasa seolah-olah pandangan dunianya akan hancur. Huan menyadari bahwa senyum di wajah Allen telah membeku. Dia tidak bisa menahan tawa. Saya hanya terlihat lebih muda. Sebenarnya, saya sudah dewasa dan telah melahirkan beberapa anak. Egi melompat ke kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah salah satu anak Huan. Allen tidak menyangka bahwa gadis kecil di depannya adalah orang dewasa. Ia mengira gadis itu hanya mencari alasan untuk meredakan suasana. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengganti topik pembicaraan. Saya juga punya anak perempuan di rumah. Dia sangat nakal. Dia hanya tahu bagaimana membuat masalah sepanjang hari. Saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Berbicara tentang pengasuhan anak, ketiga binatang jantan yang hadir memiliki banyak kesamaan. Suang Yun menyeringai. Lebih baik mereka nakal. Mereka tidak akan mudah diganggu saat mereka dewasa. Huan memikirkan putri sulungnya yang sangat kuat dan tidak bisa berkata-kata. Sueling mengulurkan tangan dan memeluk Egi. Nada suaranya agak memanjakan. Putriku sangat penurut. Saat dia dewasa, dia pasti akan secantik ibunya. Egi sedang berada di atas kepala ibunya ketika ayahnya tiba-tiba menggendongnya. Dia mematuk jari Sueling dengan tidak senang. Bukannya marah, Sueling malah gembira. Lihat, putriku begitu dekat denganku. Egi menjawab, kicau-kicau. Apa yang sebenarnya ingin dikatakannya adalah, lepaskan aku, ayah bodoh. Huan tidak dapat menatap ekspresi konyol Sueling saat dia memanjakan putrinya. Dia diam-diam memalingkan mukanya. Bai Di tersenyum. Saya tidak punya anak perempuan. Saya hanya punya 2 anak laki-laki di rumah. Mereka sudah dewasa sekarang. Mereka mungkin akan segera menemukan pasangan dan memulai keluarga mereka sendiri. Sueling segera memeluk Egi lebih erat dan tampak sangat bangga. Egiku harus pilih-pilih dalam hal mencari pasangan di masa depan. Karakter, penampilan, dan kekuatan pria itu harus sangat bagus. Kalau tidak, aku tidak akan rela menyerahkan putri kesayanganku kepadanya. Allen tertawa dan berkata, putriku akan menjadi dewasa dalam 2 tahun. Aku ingin mencarikannya pasangan yang baik, tetapi dengan sifatnya yang pemarah, dia pasti tidak ingin aku ikut campur dalam pernikahannya. Putriku sudah dewasa sekarang. Aku tidak bisa terus-terusan berada di sisinya. Berbicara tentang ini, Suang Yun adalah yang paling sedih. Aku bertanya-tanya berapa tahun lagi si baik hatiku akan tinggal bersamaku. Huan mengingatkannya, bahkan jika Big Budi menemukan pasangan dan pindah, dia tidak akan meninggalkan Rock City. Jika kamu ingin melihatnya, kamu tinggal melangkah beberapa langkah saja. Apakah kamu harus bersedih seperti itu? Kau tidak mengerti. Begitu seorang anak perempuan memiliki keluarga sendiri, dia akan menjauh dari kita. Aku tidak tahan. Allen mengangguk setuju. Ketika aku memikirkan bagaimana putriku akan meninggalkanku, aku merasa sangat kesal. Aku telah susah payah membesarkan bayiku, tetapi pada akhirnya, aku harus melihatnya pergi dengan naga jantan lain. Aku marah. Keempat ayah itu mulai mendesah. Bab 632. Para penjaga ras naga muncul dari terowongan. Mereka membawa keluar sisa-sisa naga merah. Adapun tubuh Luke, sudah lama dibawa pergi oleh Yusue sebelum penjaga naga tiba. Melihat naga merah itu memang sudah mati, Allen akhirnya percaya sepenuhnya pada Bai Di. Kau telah melakukan pelayanan yang luar biasa dengan membantu kami menyingkirkan naga jahat itu. Silakan ikuti kami kembali ke Scarlet City. Yang mulia Kaisar Naga pasti akan memberimu hadiah. Huan dan yang lainnya hendak pergi ke Scarlet City juga, jadi mereka setuju. Pasukan naga perkasa membawa tubuh naga merah kembali ke Scarlet City. Huan duduk di punggung harimau putih. Egi tertidur di lekuk lehernya. Dia berbulu dan tampak seperti bola bulu kuning kecil. Huan membicarakannya dengan Bai Di dengan suara rendah. Jika Kaisar Naga akan memberi kita hadiah setelah melihat kita, kita akan memintanya untuk membantu mengirim orang untuk menemukan Cynthia. Sebagai Kaisar Benua Naga Rahasia, dia pasti dapat menemukan Cynthia dengan cepat jika dia bersedia membantu mereka. Bai Di setuju dengannya. Ketika mereka tiba di Scarlet City, tubuh naga merah itu langsung menarik perhatian banyak orang. Bahkan Kaisar Naga, yang tinggal di Istana Naga, bergegas datang setelah mendengar berita itu.
Alan berlutut dengan satu kaki dan membungkuk. Yang mulia, kami telah membunuh naga jahat itu dan membawanya kembali. Ketika Kaisar Naga melihat tubuh naga merah itu, dia bertepuk tangan dan tertawa. Bagus, bagus. Kalian melakukannya dengan sangat baik. Kalian semua akan diberi hadiah. Terima kasih, Yang Mulia. Alan tidak menyebutkan nama-nama keluarga Huan-Huan, dan Kaisar Naga tidak memperhatikan mereka. Mereka berdiri bersama dengan pasukan naga, jadi kehadiran mereka sangat lemah. Suang Yun mengerutkan kening dan berbisik, jangan bilang Alan akan mengambil semua pujian tanpa menyebut kita. Bai Di tenang. Kurasa tidak. Kita tunggu saja. Tubuh naga merah digantung di tembok kota. Para naga yang tinggal di kota itu datang untuk melihatnya. Naga jahat yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun akhirnya menerima balasannya. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Ketika pasukan naga bubar dan Kaisar Naga hendak kembali ke istana, Alan menyebutkan keluarga Huan-Huan. Yang mulia, saat kami tiba di kota Nether, naga jahat itu sudah mati. Kaisar Naga tercengang. Apa? Naga jahat itu dibunuh oleh 3 binatang buas jantan. Aku membawa mereka kembali ke Scarlet City. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia ingin melihat mereka. Kaisar Naga sangat tertarik. Panggil mereka. Aku ingin melihat binatang apa yang bisa membunuh naga jahat itu. Keluarga Huan-Huan diperkenalkan kepada Kaisar Naga. Kaisar Naga itu sudah berusia setengah baya, tetapi dia masih tampak mengesankan. Dia memiliki alis tebal dan mata tajam, dan dia memiliki aura unik dari seorang tokoh kuat yang telah lama menduduki jabatan tinggi. Dia mengamati keempat binatang buas di depannya dan tersenyum. Kudengar dari Alan bahwa kau berasal dari benua binatang buas. Bai Di mengangguk. Ya, aku ingat benua binatang itu sangat jauh dari benua naga rahasia. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Sueling menjawab dengan santai, aku yang membawanya. Mengenai kapal, mereka sengaja menghindari menyebutkannya. Kaisar Naga dapat merasakan bahwa Sueling sangat kuat dan tidak kalah darinya. Kaisar Naga tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Sueling beberapa kali lagi. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Sueling dari suku bulu. Kaisar Naga kemudian memandang Bai Di dan Suang Yun. Mereka berdua memperkenalkan diri. Bai Di dari suku harimau. Suang Yun, suku serigala. Adapun Huan-Huan yang berada di pelukan Bai Di, dia membuka mulutnya dan berkata dengan tegas, aku seekor kera, namaku Lin Huan-Huan. Kaisar Naga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka mereka akan membawa seorang gadis kecil saat mereka pergi. Ketika ia melihat wajah Huan-Huan yang cantik dan imut, ia tidak dapat menahan keinginan untuk mengulurkan tangan dan mencubitnya. Apakah ini putrimu? Ia sangat imut. Bai Di menghentikannya. Dia teman kita. Naga itu tertegun. Seekor betina muda sudah memiliki 3 pasangan jantan. Dia tidak peduli dengan tangannya yang terhalang. Pandangannya menyapu Bai Di, Suang Yun, dan Sueling. Akhirnya, dia menatap Huan-Huan dengan mantap. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bisakah tubuh kecilmu menahan kebutuhan mereka bertiga? Pertanyaan Kaisar Naga sangat lugas, dan Huan-Huan tersipu. Saya akan membuatnya berhasil. Kaisar Naga mendesah. Dia tampak muda, tetapi dia mampu menahan 3 binatang buas jantan. Kita benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Huan-Huan tersipu mendengar kata-katanya. Seperti kura-kura, dia menyusut ke dalam pelukan Bai Di dan menolak untuk melanjutkan topik pembicaraan. Keluarga yang beranggotakan 4 orang itu dibawa kembali ke Istana Naga sebagai tamu. Di ruang tamu yang besar, Kaisar Naga mengundang para tamu untuk duduk. Para pelayan membawa buah-buahan dan minuman, memenuhi meja. Berbicara tentang benua binatang, ras naga kita pernah memiliki cabang yang pindah ke benua binatang untuk menetap. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Sueling mengupas buah itu dan memberikannya kepada Egi. Dia berkata dengan santai, kau berbicara tentang Pulau Naga, kan? Tidak ada lagi naga di sana. Kaisar Naga terkejut. Kenapa? Jumlah naga telah menurun. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka hampir punah. Hanya ada 1 naga hitam yang tersisa. Kaisar Naga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat itu,
suku naga itu memutuskan untuk pindah ke benua binatang buas untuk membantu para binatang buas melawan invasi iblis. Aku tidak menyangka mereka akan berakhir hampir punah. Huan ingin menyebutkan naga hitam, tetapi dia menyadari isyarat di mata Bai Di dan menelan kata-katanya. Kaisar naga berbincang dengan mereka tentang benua binatang. Bai Di, Suang Yun, dan Sueling akan menceritakan apa saja yang mereka bisa. Kedua belah pihak mengobrol dengan gembira. Kaisar naga tersenyum dan memberikan undangan. Kau telah memberikan bantuan besar bagi ras naga kami dengan membunuh naga jahat. Kalian adalah pahlawan ras naga kami. Malam ini, istana akan mengadakan pesta perayaan untuk merayakan kehancuran naga jahat. Aku harap kau bisa datang. Bai Di mengangguk. Terima kasih atas undangannya, Yang Mulia. Kami akan datang. Karena harus menghadiri jamuan makan, keluarga Huan yang beranggotakan 4 orang tidak meninggalkan istana. Sebaliknya, mereka diatur untuk beristirahat di kamar tidur yang khusus digunakan untuk menjamu tamu. Para naga terlahir kuat. Mereka terlahir untuk menjadi penguasa benua ini. Mereka tidak perlu bersusah payah meningkatkan kekuatan dan bertahan hidup seperti para binatang buas. Ditambah dengan umur panjang mereka punya banyak waktu untuk mempelajari cara meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, tingkat produksi benua naga rahasia jauh lebih tinggi daripada benua binatang buas. Bahkan benua fajar pun lebih rendah dari mereka. Di benua ini, tidak hanya terdapat restoran dan penginapan tetapi juga segala jenis anggur dan makanan lezat. Bahkan kamar tidur yang digunakan untuk menerima tamu pun cukup nyaman. Bahkan lebih mewah daripada kamar tidur kerajaan di benua binatang. Sueling mengambil bunga emas yang ditaruh dalam vas dan tersenyum. Mereka bilang naga pandai menikmati hidup. Sepertinya itu benar. Bab 633. Petugas membawa 4 setel pakaian. Ini adalah pakaian untuk pesta. Silakan ganti dengan pakaian itu dan ikuti saya ke ruang pesta. Setelah meletakkan pakaian, petugas itu dengan patuh meninggalkan kamar tidur. Huan mengambil pakaian itu dan melihatnya. Bahan pakaian ini sangat bagus. Kaisar naga sangat murah hati. Bahan untuk keempat set pakaian itu berbeda. Dia hanya mengenali sutra hiu. Sisanya tidak dikenalnya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sueling sangat berpengetahuan. Dia menyentuhnya dengan santai. Selain sutra hiu, sisanya adalah kain yang dibuat khusus oleh suku pohon. Suku pohon pandai menenun dan mewarnai kain. Kain yang mereka buat nyaman dan indah. Dilihat dari jumlah kainnya, suku naga pasti sangat mirip dengan suku pohon. Huan sangat bingung. Suku pohon tinggal di benua angin biru. Sueling mengeluarkan peta laut dan menunjuk ke daratan yang paling dekat dengan benua naga rahasia. Tempat ini dekat dengan benua angin biru. Dengan kecepatan terbang ras naga, hanya butuh 7 atau 8 hari untuk terbang ke benua angin biru. Suang Yun menyela, dulu aku pernah mendengar tentang manusia pohon. Mereka berevolusi dari pohon menjadi manusia, jadi kebiasaan hidup mereka benar-benar berbeda dari kita, para binatang. Benar sekali. Mereka vegetarian. Mereka tidak makan daging. Selain itu, mereka suka bernyanyi. Saat mereka bersemangat, kepala mereka akan mekar. Huan tersenyum. Kedengarannya menarik. Para naga gemar menikmati kemewahan, jadi gaya pakaian mereka lebih berlebihan. Untungnya, Bai Di, Suang Yun, dan Sueling semuanya sangat tampan. Mereka mengandalkan wajah tampan, bahu lebar, pinggang ramping, dan kaki jenjang untuk mengenakan pakaian. Jadi, mereka semua terlihat sangat tampan. Huan menangkup wajah mungilnya dan menatap ke arah 3 binatang jantan di depannya. Ia tersenyum dan berkata, kalian tampak seperti pangeran. Bai Di membetulkan borgolnya. Aku seorang pangeran. Bagaimana Beijing membayangkan reformasi mendasar tatanan dunia, Ips tanda hubung journal.eu. Suang Yun tidak terbiasa dengan renda rumit di kerahnya. Dia membuka kancingnya dengan satu tangan. Aku adalah Raja Binatang Buas dari Kota Batu. Statusku lebih tinggi dari seorang pangeran. Sueling sedikit mengernyit. Hanya ada beberapa permata kecil di pakaiannya. Itu sama sekali tidak mewah. Huan cemberut. Aku hanya membuat analogi.
Tujuanku adalah memuji ketampananmu. Kenapa kau menganggapku serius? Baidi membungkuk dan menggendongnya, membantunya merapikan gaunnya. Suang Yun mencondongkan tubuhnya dan mencium pipinya. Kalau begitu, menurutmu siapa di antara kita yang lebih tampan? Huan bertanya, coba tebak. Suang Yun mendengus. Egi mengepakkan sayapnya dan terbang mendekat. Sueling telah mengenakan kalung kristal merah di lehernya. Kristal merah seukuran telur merpati itu sangat berkilau. Kristal itu dapat membutakan orang dari jauh. Dia tampak sedikit seperti seorang taipan. Namun, Egi sangat menyukai kristal merah ini. Secara khusus, dia tidak memiliki ketahanan terhadap apapun yang berkilau. Dia sengaja mengelilingi Huan dan memamerkan kalung kristal merahnya. Kicauan, bukankah kristal merahku indah? Huan mulai khawatir tentang standar estetika putri bungsunya di masa depan. Ia menoleh ke Sueling dan berkata, bisakah kamu berhenti membiarkan Egi mengenakan kristal merah dalam koleksimu? Kenapa? Kristal merah ini kelihatannya sangat bagus. Kata Sueling sambil melilitkan rantai tipis yang tertanam kristal merah di pinggangnya. Dia berjalan mendekati Huan dan memamerkan kristal merah berkilau di tubuhnya seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Lihat, aku menambahkan lebih banyak kristal. Bukankah aku terlihat sangat cantik? Huan menatapnya sejenak, lalu menutup matanya dan berkata dengan sedih, aku bahkan tidak sanggup melihatmu. Mengapa? Aku akan dibutakan. Petik 2. Sejujurnya, Sueling tidak berpakaian jelek seperti ini. Lagi pula, dia sangat mempesona sejak awal. Meskipun dia dipenuhi permata, mereka tidak dapat menyembunyikan wajah tampannya. Aura mencoloknya bahkan lebih maksimal. Namun Huan masih merasakan matanya sakit. Dia mengerut dalam pelukan Baidi, dia tidak ingin melihat perhiasan Sueling. Banyak tamu yang diundang ke pesta perayaan malam ini. Saat keluarga Huan tiba di aula perjamuan, sudah banyak orang berkumpul. Setelah tiba, Huan menyadari bahwa pakaian Sueling bukanlah yang paling berlebihan di sini. Dia melihat seekor naga yang telah melapisi pakaiannya dengan berbagai macam permata. Bahkan sepatunya pun dilapisi permata yang berkilau. Huan tidak bisa tidak khawatir pada orang itu. Bagaimana jika permata di sepatunya tidak sengaja terhapus? Harganya mahal sekali. Naga menyukai kemewahan dan kesenangan. Pada saat yang sama, mereka suka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mengenakan permata juga merupakan bentuk perbandingan. Semakin banyak permata yang mereka kenakan, semakin kuat penampilan mereka. Hanya orang kuat yang memiliki kekuatan untuk melindungi begitu banyak harta. Peralatan makan yang mereka gunakan juga terbuat dari emas dan perak. Beberapa cangkir bahkan dihiasi dengan permata. Sekilas, peralatan makan itu tampak sangat mahal. Wajah Huan kosong. Malam ini sama sekali bukan pesta perayaan, melainkan jamuan untuk orang kaya, bukan? Tak lama kemudian, sang kaisar naga berjalan memasuki ruang perjamuan dikelilingi banyak pelayan. Ia mengenakan mahkota emas dan gaun sutra emas. Dadanya dihiasi permata agar tampak seperti naga perkasa. Ia tampak sangat menawan di bawah cahaya lilin. Huan mengucek matanya, merasa bahwa dia pasti akan menjadi buta malam ini. Tatapan mata Suang Yun tajam. Tiba-tiba dia bertanya, orang di samping kaisar naga itu tampak familiar. Lihat, apakah itu Cynthia? Mendengar ini, Huan segera mendongak. Di samping kaisar naga itu ada seorang wanita ramping. Gaun merahnya berkibar di belakangnya, dan rambut hitam ikalnya yang panjang mencapai pinggangnya. Dia mengenakan mahkota emas yang indah di kepalanya. Penampilannya yang cantik sangat feminin dan menarik. Dia memang Cynthia. Huan sangat terkejut. Mengapa Cynthia ada di sini? Dilihat dari penampilannya, dia dan Kaisar Naga bukanlah teman biasa. Perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Huan tercengang. Baidi mengusap kepalanya. Jangan panik, kita akan melakukannya dengan intuisi nanti. Secara kebetulan, Alan berjalan mendekat untuk menyambut mereka. Baidi berbasa-basi dengannya dan berpura-pura bertanya tentang Cynthia. Alan tersenyum penuh arti. Nyonya Cynthia tidak sederhana. Tidak lama setelah dia datang ke Scarlet City, dia bertemu dengan Kaisar Naga.
Kaisar Naga melihat bahwa dia cantik dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Dia ingin menjalin hubungan dengannya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Yang Mulia tidak hanya berhubungan seks dengannya, tetapi dia juga membawanya kembali ke istana untuk merawatnya. Dari kelihatannya, dia bersiap untuk memperlakukannya sebagai kekasih tetap jangka panjang. Kaisar Naga memiliki pasangan, tetapi Permaisuri Naga telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Karena hubungan mereka sebagai suami istri, Kaisar Naga tidak menikah lagi selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah berhenti memiliki kekasih. Oleh karena itu, semua orang tidak mempermasalahkan penampilan Cynthia. Huan tidak pernah menyangka bahwa wanita yang susah payah ia temukan akan menjadi kekasih Kaisar Naga. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Bab 634. Kedatangan Kaisar Naga membawa perjamuan itu ke klimaks kecil. Huan terus menatap Cynthia dan melihatnya meringkuk dalam pelukan Kaisar Naga. Wajahnya yang cantik sedikit merah, dan matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan rasa manis dan kelembutan. Dia tampak seperti wanita yang sedang dilanda cinta. Namun, Huan tidak mempercayainya. Hati Cynthia dipenuhi kebencian. Bagaimana mungkin dia bisa mencintai orang lain begitu dalam waktu yang singkat? Itu tidak masuk akal. Pikiran Huan dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Mengapa Cynthia mendekati Kaisar Naga? Apa motifnya? Dan di mana Little Black? Saat dia memusatkan perhatian pada pikirannya, seorang wanita cantik dengan gaun indah berjalan mendekat. Wanita ini mengenakan kalung permata yang sangat berkilau di lehernya. Dagunya sedikit terangkat, dan matanya penuh dengan kesombongan. Dia memandang Baidi, Suang Yun, dan Sueling. Suang Yun memutar matanya dengan terus terang. Bibir Sueling yang tipis dan tajam melengkung ke atas. Dia tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan di matanya. Kedua orang ini tidak bisa dianggap enteng. Hanya Baidi yang mengangguk padanya dengan sopan. Wanita itu senang sekali. Ia segera mengangkat gaunnya dan berjalan mendekat. Siapa namamu? Tanyanya. Baidi menganggap wanita itu konyol, tetapi dia menjawab pertanyaannya karena sopan. Baidi, namaku Helena. Kaisar Naga adalah ayahku. Kebanggaan di matanya semakin kuat saat dia menyebutkan ayahnya. Namun, Baidi tidak terkejut dan takut seperti yang dipikirkannya. Jadi itu Anda, Yang Mulia, katanya dengan sangat tenang. Ketertarikan Helena padanya semakin jelas. Kau tampak tidak asing. Kau monster yang diceritakan ayah sebelumnya, kan? Baidi sudah tidak sabar, tetapi didikan yang baik mencegahnya untuk menunjukkannya secara langsung. Ya, katanya acuh tak acuh. Sebagai naga betina yang paling disegani dalam ras naga, banyak sekali naga jantan yang mengejar Helena, tetapi dia memandang rendah mereka semua. Sosok idealnya adalah seorang pahlawan besar. Dia tidak hanya harus berpenampilan menonjol, tetapi juga harus kuat. Dia bahkan pernah bersumpah akan menikahi siapapun yang dapat menghancurkan naga jahat itu. Dan sekarang, orang ini muncul. Helena menahan kegembiraannya dan menatap Baidi dengan tatapan membara. Kudengar kau membunuh naga jahat legendaris itu. Benarkah? Aku tidak melakukannya sendirian. Kami berempat menghancurkannya bersama-sama. Helena memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat tiga binatang buas di sampingnya. Pandangannya tertuju pada Huan sejenak. Tepatnya, tatapannya berhenti pada tangan Huan dan Baidi yang saling berpegangan. Banyak tebakan yang terlintas di benak Helena. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah gadis kecil ini adikmu? Pada saat ini, Huan telah pulih dari pikirannya. Dia melihat putri naga yang muncul di depannya beberapa saat yang lalu. Dia baru saja linglung, tetapi seorang pesaing cinta telah datang mengetuk pintunya. Binatang jantannya terlalu disukai. Huan mengangkat wajahnya yang cantik dan lembut. Aku pasangannya. Kami adalah suami istri. Mata Helena membelalak kaget. Bagaimana mungkin? Gadis kecil di depannya tampak berusia tidak lebih dari 7 atau 8 tahun. Baidi sudah cukup tua untuk menjadi ayahnya. Baidi mengangkat Huan dan mencium wajahnya. Dia memang pasanganku. Helena menjadi sangat pucat. Jelas sekali dia terkejut. Huan bersandar di dada Baidi. Di sini agak pengap. Aku ingin menghirup udara segar.
Baiklah, aku akan mengantarmu keluar. Baidi mengangguk pada Helena. Kami akan keluar sebentar. Mohon maaf. Helena hanya bisa melihat mereka pergi, merasa sangat kecewa. Namun dia tidak terlalu sedih karenanya. Lagi pula, dia baru saja bertemu Baidi dan mereka belum saling mengenal. Dia bahkan belum punya waktu untuk mengembangkan perasaan padanya. Dia hanya punya kesan yang baik tentangnya. Seorang pelayan berjalan mendekat dan berbisik kepada Helena, Kaisar Naga mengundangmu. Helena menelan kekecewaannya dan berjalan mendekati Kaisar Naga. Kaisar Naga itu sedang berbicara dengan Cynthia. Mereka begitu dekat hingga bibir mereka hampir bersentuhan. Baru setelah pelayan di sampingnya mengingatkannya bahwa sang putri ada di sana, Kaisar Naga itu sedikit melepaskan Cynthia. Ia menatap putrinya. Kemana kau pergi tadi? Aku tidak melihatmu dimanapun. Tanpa melihat Cynthia, Helena duduk di kursi kosong di samping Kaisar Naga dan mengangkat tangannya untuk membetulkan gaunnya. Saya pergi untuk berbicara dengan Baidi. Baidi. Kaisar Naga berpikir kembali. Binatang buas yang membunuh naga jahat. Kamu tidak mengenalnya. Mengapa kamu berbicara dengannya? Begitu Kaisar Naga selesai berbicara, Cynthia menepuk dadanya dan tersenyum lembut. Kau benar-benar tidak mengerti hati seorang gadis. Para putri selalu mencintai pahlawan. Karena Baidi bisa membunuh naga jahat, dia pasti pahlawan. Bukankah wajar bagiku untuk ingin dekat dengannya? Kaisar Naga segera tersenyum. Begitu ya, Baidi memang orang baik. Sayangnya, dia sudah punya istri dan anak. Dia tidak ditakdirkan untuk bersamamu. Kata-kata itu menusuk hati Helena. Dia menundukkan pandangannya, tampak kecewa. Cynthia melihat semuanya. Tiba-tiba dia punya rencana cemerlang. Tidak masalah meskipun dia sudah punya keluarga. Kaisar Naga itu bingung. Apakah kamu ingin Helena menjadi kekasih Baidi? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin seorang putri bisa menjadi kekasih seseorang? Maksudku, banyak kecelakaan terjadi setiap hari. Mungkin suatu hari, pasangan Baidi akan bernasib buruk dan mengalami kecelakaan. Bukankah dia akan melajang? Cynthia tersenyum penuh pengertian kepada sang kaisar. Kaisar Naga merasa bahwa ide ini tidak pantas. Aku sudah melihat pasangan Baidi. Dia wanita yang baik. Jangan membuat masalah. Ada begitu banyak binatang jantan muda yang luar biasa di benua naga rahasia. Helena dapat memilih salah satu dari mereka. Tidak perlu mengomel tentang binatang jantan yang sudah memiliki pasangan. Cynthia mencondongkan tubuhnya ke pelukannya dan berkata dengan patuh, "Yang mulia benar. Tadi saya punya ide yang buruk. Putri, jangan menganggapnya serius." Helena tidak mengatakan apapun. Dia pikir ide yang baru saja dipikirkan Cynthia itu bagus. Memang ada banyak naga jantan yang unggul di benua naga rahasia, tetapi Baidi adalah satu-satunya pahlawan yang dapat membunuh naga jahat. Hanya pahlawan yang layak untuknya, sang putri yang mulia. Setelah memastikan semua tamu hadir, Kaisar Naga berjalan menjadi pusat perhatian semua orang. Para tamu yang tadinya asyik berbincang-bincang dan tertawa, terdiam dan menatap ke arah penguasa tertinggi mereka. Kaisar Naga pertama-tama mengucapkan beberapa patah kata ucapan selamat tentang hancurnya naga jahat, lalu menyebutkan proses penghancuran naga jahat. Bab 635. Kami berhasil menghancurkan naga kali ini terutama berkat beberapa teman yang datang dari jauh. Sebagai ucapan terima kasih kepada mereka, saya memutuskan untuk memberi mereka hadiah. Kaisar Naga melirik pelayan di belakangnya, yang segera berjalan mendekat sambil membawa sebuah kotak pernis emas. Dia membuka kotak itu, dan ada lencana di dalamnya. Allen tampak terkejut. Lencana pahlawan. Itu kehormatan tertinggi di antara para naga. Seorang pelayan diperintahkan oleh Kaisar Naga untuk mengundang Suang Yun dan Sue Ling untuk mengambil lencana mereka. Secara logika, mereka adalah keluarga. Mereka hanya perlu mengirim perwakilan untuk mengambil lencana. Namun, Cynthia pernah melihat Sue Ling dan Suang Yun sebelumnya. Jika mereka berdua menunjukkan wajah mereka, mudah untuk membuat pihak lain waspada. Tepat saat mereka ragu-ragu, Baidi berjalan kembali bersama Huan-Huan. Sue Ling segera berkata, "Baidi, pergilah dan ambil lencana atas nama kami."
Baidi belum pernah bertemu Cynthia. Cynthia mungkin tidak mengenalnya. Lebih aman baginya untuk pergi ke sana. Baidi meninggalkan Huan-Huan dalam perawatan Sueling dan Suang Yun, lalu pergi bersama pelayan. Di bawah tatapan semua orang, dia perlahan berjalan mendekati Kaisar Naga dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak pernis emas yang berat. Kaisar Naga tersenyum dan berkata, "Berkat kalianlah kami mampu menghancurkan naga jahat kali ini. Kalian adalah pahlawan bagi ras naga kami. Ingatlah untuk menyimpan lencana-lencana ini. Jika kalian menemui kesulitan di masa mendatang, kalian dapat datang kepada kami dengan membawa lencana-lencana ini. Selama kami dapat membantu, kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih." Mereka mengobrol lebih lanjut. Pada saat ini, Huan-Huan sedang duduk di kursi dan memberi Egi camilan. Suang Yun dan Sueling duduk di sampingnya. Mereka berdua sesekali menatap ibu dan anak itu. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Egi ingin buang air. Huan-Huan khawatir dia akan pergi sendirian. Dia melompat dari bangku dan berkata kepada Suang Yun dan Sueling, "Aku akan mengajak Egi keluar sebentar. Aku akan segera kembali." Suang Yun khawatir tentang mereka. "Aku akan pergi bersamamu." Mereka bertiga berjalan keluar dari aula perjamuan. Ada sebuah taman di luar. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Suasananya sangat sunyi. Huan-Huan menemukan sudut terpencil dan meletakkan Egi di tanah. Egi membelakangi mereka, menggoyangkan pinggulnya, dan mulai melakukan urusannya. Pada saat ini, Huan-Huan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berlari mendekat. Di bawah cahaya bulan yang terang, Huan-Huan dapat melihat dengan jelas sosok orang itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk berseru, "Itu Ciril." "Suang Yun, ikuti dia dan lihat kemana dia pergi. Mungkin mereka bisa mengikuti Ciril dan mencari tahu di mana naga hitam itu berada." Suang Yun berlari ke arah Ciril pergi. Huan-Huan ingin mengikutinya, tetapi Egi masih di sana. Dia tidak bisa meninggalkannya. Dia menoleh ke arah Egi. "Sudah selesai." Egi berteriak 2 kali. "Kicauan, kicauan." Meskipun ibu dan anak itu saling terhubung, Huan-Huan tidak dapat memahami apa maksud putrinya. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Dia terus berjalan maju mundur, berdoa agar Suang Yun dapat menangkap Ciril. Akan lebih baik jika dia dapat mengetahui keberadaan si hitam kecil. Pada saat itulah dia tiba-tiba mendengar Egi berteriak keras. "Kicau, kicau." Jantung Huan-Huan berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas ke arah Egi dan menyadari bahwa tempat Egi berdiri tadi kosong. "Egi!" Huan-Huan buru-buru meneriakkan nama putrinya. Namun, dia tidak mendapat respons dari putrinya. Sebaliknya, dia malah dipukul. Huan-Huan merasakan ada yang memukul bagian belakang kepalanya. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan. Baidi memegang kotak pernis emas di satu tangan dan berjalan ke arah Sueling. Pandangannya berkeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan Huan-Huan. Dia bertanya kemana Huan-Huan pergi. Dia pergi bersama Egi. Suang Yun pergi bersama mereka. Sueling terdiam, tampak berpikir. Mereka sudah lama pergi. Secara logika, mereka seharusnya segera kembali. Baidi merasa gelisah. Beberapa kali Huan-Huan tiba-tiba menghilang telah meninggalkan bayangan di hatinya. Sekarang, selama Huan-Huan tidak terlihat dalam jangka waktu tertentu, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Dia khawatir dia akan tiba-tiba menghilang lagi seperti beberapa kali terakhir. Baidi menyerahkan kotak pernis emas itu kepada Sueling. "Aku akan keluar dan mencarinya." Sueling merasa bosan sendirian di ruang perjamuan. "Aku akan pergi denganmu." Mereka hendak pergi ketika Helena bergegas mendekat sambil mengangkat gaunnya. Helena menggoyangkan botol di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Ayah memberiku 2 botol anggur yang enak. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia mencicipinya bersamaku." "Maaf, tapi kami punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kami tidak punya waktu untuk minum denganmu sekarang. Silakan cari orang lain." Baidi berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Sueling melirik Helena sambil tersenyum tipis. Ejekan dalam tatapannya sangat jelas. Hal ini membuat Helena yang sangat percaya diri merasa diremehkan. Dia mengangkat dagunya seperti angsa yang bangga.
Kamu tidak peduli padaku sekarang, tapi jangan datang menangis kepadaku untuk meminta maaf nanti. Baidi tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati, tetapi Sueling tampak berpikir. Mereka keluar dari ruang perjamuan dan mencari di seluruh taman, tetapi mereka tidak dapat menemukan Huan-Huan. Kegelisahan Baidi bertambah. Apakah Huan-Huan dalam bahaya? Kurasa tidak. Dengan Suang Yun di sisinya, dia pasti baik-baik saja. Bahkan jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, dengan kekuatan Suang Yun, setidaknya dia akan berteriak jika dia tidak bisa mengatasinya sendiri. Berbicara tentang iblis, Suang Yun muncul. Dia berlari ke arah Baidi dan Sueling. Napasnya tidak teratur karena dia berlari terlalu cepat. Mana Huan-Huan dan Egi? Baidi bertanya, kami yang seharusnya bertanya kepadamu. Di mana Huan-Huan dan Egi? Bukankah kamu baru saja menemani mereka keluar? Baru saja, Huan-Huan dan aku melihat Ciril tiba-tiba muncul, jadi aku mengejarnya. Huan-Huan tetap di tempatnya untuk menjaga Egi, tetapi ketika aku kembali, Huan-Huan dan Egi sudah pergi. Ekspresi Baidi dan Sueling langsung berubah. Sueling bertanya dengan suara rendah, lalu apakah kau berhasil menangkap Ciril? Tidak, Suang Yun tampak tidak senang. Dia sepertinya mengenal tempat ini. Dia sengaja membawaku ke beberapa sudut sebelum dia menepisku. Baidi mencoba mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang dan tidak panik. Namun, pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencengkeram kerah baju Suang Yun dan menggeram. Sudah kubilang untuk menjaga Huan-Huan dengan baik, tapi beginilah caramu menjaganya. Kelembutan dan pertimbangannya yang biasa telah lenyap saat ini, memperlihatkan sifat buasnya. Matanya yang biru penuh dengan kekejaman. Sueling mengulurkan tangan dan menarik Baidi menjauh. Jangan cemas. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Huan-Huan dan Egi. Kita bicarakan sisanya nanti. Baidi menepis Suang Yun. Suang Yun menamparkan dirinya sendiri dengan keras dan menggertakkan giginya. Kali ini aku tidak melakukan tugasku dengan baik. Setelah aku menemukan Huan-Huan, aku akan menerima hukuman apapun. Bab 636. Saat Huan-Huan terbangun, dia mendapati dirinya terikat pada sebuah pilar. Tidak jauh darinya berdiri seorang pria jangkung dan kekar. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, Huan-Huan masih mengenalinya dari rantai yang tergantung di kakinya. Itu Ciril. Huan-Huan berkata dengan suara pelan, apakah Cynthia memintamu untuk menculikku? Di mana dia? Suruh dia keluar. Aku ingin berbicara dengannya secara langsung. Ciril berjalan keluar dari bayang-bayang. Wajahnya yang garang tanpa ekspresi dan sedingin batu. Kau salah. Kali ini bukan tuanmu yang menculikmu. Huan-Huan mengerutkan kening. Jangan coba-coba berbohong padaku. Bukankah kau setia pada Cynthia? Siapa lagi yang bisa memerintahmu? Ciril tidak menjawab. Huan-Huan melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada pintu atau jendela. Tidak ada cahaya yang bisa menembus tempat ini. Tempat itu benar-benar gelap. Lebih parahnya lagi, gelang kristal hijau di pergelangan tangannya telah hilang, dan bunga teratai di kepalanya pun tidak terlihat. Si kecil berkata dalam benaknya, saat kamu tidak sadarkan diri, Ciril mengambil gelang kristal hijau dan kopiah itu. Dia ingin melepaskan cincinmu, tetapi dia tidak melakukannya. Ciril pasti telah mengambil gelang kristal hijau dan teratai terlebih dahulu untuk mencegahnya melakukan serangan balik dengan tanaman. Jelaslah bahwa pihak lain telah merencanakan ini. Dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Huan-Huan segera bertanya, bagaimana dengan Egi? Bagaimana keadaannya? Si kecil berat mengaku tidak tahu. Aku belum melihat Egi sejak kau diculik. Mungkin dia menyembunyikannya. Tanpa menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan sistem, Ciril bertanya tanpa ekspresi, apa itu Egi? Anak ayam kuning kecil yang bersamaku. Di mana kau sembunyikan dia? Huan-Huan menatap wajahnya, merasa sangat cemas. Dia tidak peduli dengan penculikannya, tetapi dia khawatir dengan keselamatan Egi. Aku punya Egimu. Suara Helena tiba-tiba terdengar. Huan-Huan melihat ke arah suara itu dan melihat Helena berjalan mendekat. Ia mengulurkan tangan dan mengikuti seorang petugas. Petugas itu memegang sangkar burung logam dengan seekor anak ayam kuning kecil di dalamnya. Itu adalah Egi,
yang sangat dirindukan Huan-Huan. Ketika Egi melihat ibunya, ia langsung mengepakkan sayapnya dan berkicau sambil terbang menuju Huan-Huan. Namun akhirnya dia terbentur kandang dan tidak bisa keluar. Ini hewan peliharaan kecilmu, iya. Lucu sekali. Helena mengulurkan tangan untuk mencolek anak ayam kuning kecil itu, tetapi Egi menangkapnya dengan kuat. Meskipun Egi masih muda, dia tetaplah keturunan burung kondor. Paruhnya sangat tajam. Dia mematuk dengan putus asa dan menggigit sepotong daging dari jari Helena. Helena adalah seekor naga. Daging naga sangat tebal. Senjata tajam biasa tidak dapat melukainya. Namun, cewek ini bisa menggigitnya. Dari sini terlihat bahwa dia biasanya bersikap belas kasihan kepada ayahnya yang bodoh. Paruhnya membuat Helena kesal. Helena menutupi jarinya yang terluka dan memerintahkan petugas, beri burung bodoh ini pelajaran. Biarkan dia mengerti siapa tuannya yang sebenarnya sekarang. Baiklah. Petugas itu mengenakan sarung tangan tebal dan membuka kandang untuk menangkap Egi. Egi berteriak 2 kali dan dengan cekatan menghindari penangkapan. Dia mengambil kesempatan untuk keluar dari kandang dan terbang menuju Huan-Huan. Ciril adalah orang yang paling dekat dengan Huan-Huan. Dia melihat Egi terbang mendekat dan hendak meraihnya. Huan-Huan berteriak pada putrinya, lari. Cari ayahmu. Egi mengerti perkataan ibunya. Ia berbalik ke udara dan segera terbang keluar pintu. Dia bertubuh kecil dan terbang cepat. Petugas itu mengejarnya, tetapi dia berhasil lolos. Pada akhirnya, petugas itu kembali dengan tangan hampa dan dimarahi oleh Helena. Huan-Huan menghela napas lega. Untungnya, Egi berhasil melarikan diri. Terlepas dari apakah dia dapat menemukan Sueling atau tidak, selama Egi dapat melarikan diri dengan selamat, Huan-Huan akan merasa lega. Niat awal Helena adalah membunuh Huan-Huan secara langsung dan bersih untuk mencegah masalah di masa mendatang. Namun, penghinaan karena digigit Egi tadi membuat sang putri yang sombong itu sangat tidak senang. Karena Egi telah melarikan diri, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Huan-Huan. Helena berkata dengan nada jahat, apa kau pikir kau bisa menunggu bala bantuan hanya karena kau membiarkan burung itu kabur? Jangan pernah berpikir tentang itu. Ini istana. Bahkan jika mereka tahu kau di sini, mereka tidak akan bisa masuk. Huan-Huan tidak mengerti. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau menyerangku? Memang tidak ada dendam di antara kita, tapi kau menghalangi jalanku. Apa maksudmu? Dulu aku pernah berkata di depan umum bahwa jika seseorang dapat menyingkirkan naga jahat itu, aku akan menjadi teman pahlawan itu. Namun sekarang, pahlawan itu memilikimu di sisinya. Jika aku tidak menyingkirkanmu, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan di mata orang lain? Sang putri ingin menikahi seorang pahlawan, tetapi pahlawan itu telah memiliki istri, jadi ia harus menyingkirkan istri sang pahlawan. Tidak ada yang salah dengan logika ini. Huan-Huan menatapnya seolah-olah dia gila. Biarkan aku mengingatkanmu bahwa jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh Baidi. Dari apa yang aku ketahui tentangnya, dia akan membunuh seluruh keluargamu dalam hitungan menit untuk membalaskan dendamku. Dia telah bersama Baidi cukup lama untuk mengerti bahwa dia bisa bersikap kejam jika perlu. Dia tampak lembut dan tidak berbahaya, tetapi jika diprovokasi, dia akan langsung mengamuk. Helena terkekeh. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sendiri. Aku akan mencari orang lain untuk melakukannya. Huan-Huan masih waspada. Helena menatap wajahnya yang cantik dan lembut. Aku ingat ada beberapa lelaki tua di ras naga yang sangat suka bermain dengan gadis kecil sepertimu. Kurasa mereka akan memanjakanmu jika melihatmu. Pada akhirnya, dia tersenyum semakin bangga saat memikirkan sesuatu. Setelah orang-orang tua itu mempermainkanmu sampai mati, mereka akan menjadi pembunuhmu. Teman-temanmu tentu harus membalas dendam pada mereka. Aku hanya perlu menonton dari samping. Wajah Huan-Huan menegang. Kau akan menerima balasan. Taruh dia di dalam kandang dan berikan pada orang-orang tua itu. Petugas itu hendak bergerak ketika dia mendengar Ciril berbicara. Yang mulia, saya sarankan Anda membunuhnya sekarang. Ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Helena tidak senang. Bukan urusanmu untuk ikut campur saat aku melakukan sesuatu. Melihat bahwa dia keras kepala,
Cyril tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya. Dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Tolong potong jari manis di tangan kirinya sebelum kamu melakukan apapun. Mengapa? Ada yang aneh dengan cincin di jarinya. Kalau dia terus memakainya, sesuatu bisa saja terjadi. Kita tidak bisa melepaskannya, jadi kita harus memotong jarinya. Helena tidak tahu apa yang aneh dari cincin itu, tetapi memotong salah satu jari Huan adalah ide yang bagus. Setidaknya itu akan membuatnya melampiaskan kemarahannya karena digigit Eggy. Dia mengangguk. Kalau begitu, potong saja dengan cepat. Cyril meraih pergelangan tangan kiri Huan dan mengeluarkan pisau, bersiap untuk memotong jarinya. Huan tanpa sadar menutup matanya. Bab 637. Tepat saat pisau itu hendak mendarat, pintu tiba-tiba diketuk terbuka dari luar. Terdengar suara ledakan keras. Semua orang di dalam rumah terkejut dan melihat ke arah suara itu. Seekor harimau putih yang tinggi dan perkasa menyerbu masuk. Mata Huan membelalak. Baidi. Harimau putih itu menamparkan petugas di depannya dan dengan cepat bergegas menuju Huan. Cyril tidak menyangka pihak lain akan datang secepat itu. Dia adalah orang yang terbiasa dengan badai. Alih-alih takut, dia malah menusuk dada Huan. Dia siap mengerahkan segenap kemampuannya dan membunuh Lin Huan. Kehidupan tuan rumah dalam bahaya. Sistem sedang mengaktifkan program transfer darurat. Memasuki hitungan mundur. 3, 2, 1. Pada saat ini, ujung pisau itu telah menusuk dada Huan. Ketika harimau putih melihat ini, matanya memerah. Program transfer darurat diaktifkan pada saat yang sama. Huan merasakan penglihatannya kabur. Ketika penglihatannya kembali, dia menyadari bahwa dia berdiri di luar pintu. Darah mengalir dari luka di dadanya tempat ujung pisau menusuknya. Tak lama kemudian, pakaiannya bernoda merah. Mengabaikan lukanya, dia bergegas melewati pintu. Sekilas, dia melihat harimau putih itu sedang bertarung dengan Cyril. Cyril tidak sekuat dia, dan sudah ada beberapa luka dalam di tubuhnya. Helena siap untuk pergi. Huan menyadari tindakan Helena dan segera mengeluarkan busur silang kecil dari tempatnya. Dia menahan rasa sakit dari lukanya dan mengarahkannya ke lutut Helena. Helena tertembak di lutut dan terjatuh dengan satu lutut. Dia menatap Huan dengan penuh kebencian. Huan menarik pelatuk dan melepaskan 3 anak panah. Helena berubah menjadi naga betina emas. Tubuh naganya yang besar langsung terangkat ke atas. Dia mengepakkan sayapnya yang besar dan meraih Huan. Baidi menyadari bahwa Huan dalam bahaya. Dia menyingkirkan Cyril dan bergegas ke arahnya, melindunginya di belakangnya. Cyril mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Ketika Helena berlari di depannya, harimau putih itu melompat dan melepaskan sejumlah besar petir. Karena terkejut, Helena kejang-kejang dan jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Harimau putih mengambil kesempatan itu untuk menerkam dan menggigit lehernya. Sekalipun kulit naga itu ditutupi sisik, namun taring harimau putih itu tidak dapat menghentikan tusukannya. Darah menyembur dari lukanya. Helena mendongakkan kepalanya dan meraung kesakitan. Dengan gigitannya yang dahsyat, harimau putih itu mencabik daging di leher Helena. Darah mengalir di bawah Helena. Tanpa sadar ia mengayunkan cakarnya, mencoba bangkit dan melarikan diri. Namun, akal sehat harimau putih itu telah lama dilahap amarah. Mata birunya dipenuhi amarah, seakan-akan ingin membakar seluruh dunia menjadi abu. Adegan di mana Huan hampir terbunuh sangat menyakitinya. Kalau dia terlambat, dia pasti sudah terbunuh. Sama seperti terakhir kali Xuan Wei membunuhnya, dia hampir meninggalkan mereka selamanya. Dia tidak akan membiarkannya mati. Dia tidak akan membiarkannya memiliki kesempatan pergi lagi. Siapapun yang mencoba memisahkan mereka harus mati. Huan menutupi luka di dadanya dengan satu tangan dan menyaksikan dengan mata terbelalak saat harimau putih menggigit sayap Helena. Dia benar-benar merobek sayap Helena dengan kekuatan kasar. Dia melemparkan sayapnya ke tanah. Mata Helena dipenuhi rasa takut. Binatang buas di depannya benar-benar ingin membunuhnya. Rasa krisis yang kuat membuat Helena menggertakkan giginya. Dengan napas terakhirnya, dia berjuang untuk bangkit. Dia tidak bisa menjaga keseimbangannya tanpa sayapnya.
Begitu dia berdiri, dia jatuh lagi. Baidi mencakar luka di lehernya dan mengalirkan listrik ke dalamnya. Helena menjerit. Tak lama kemudian, dia jatuh ke tanah. Tubuhnya yang besar bergetar dari waktu ke waktu, dan dia tidak bisa lagi bergerak. Apakah dia sudah mati? Huan terkejut. Dia buru-buru berlari dan memeluk kaki depan harimau putih itu. Jangan berkelahi lagi. Kalau terus berlanjut, dia akan benar-benar mati. Dia tidak peduli jika Helena mati, tetapi jika Baidi membunuhnya, itu berarti Baidi akan menjadi musuh Kaisar Naga. Kaisar Naga tidak akan membiarkannya pergi. Ini adalah benua naga rahasia. Jika mereka menyinggung Kaisar Naga, mereka harus melarikan diri. Mendengar teriakan Huan, harimau putih itu perlahan pulih dari amarahnya. Dia menatap gadis kecil di depannya dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menggigit bagian belakang lehernya, seakan ingin menelannya. Dia benar-benar ingin melahapnya. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir dia akan meninggalkannya. Huan tidak menghindar atau merasa dirugikan. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk memeluk leher harimau putih itu dan dengan lembut membelai bagian belakang lehernya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Harimau putih itu berubah wujud menjadi manusia, memeluknya erat, dan mencium bibirnya. Ujung lidahnya menjelajahi setiap inci mulutnya. Ia bahkan ingin menjangkau kerongkongannya hingga ke organ-organ dalamnya sehingga ia bisa mengambilnya sendiri. Huan terengah-engah karena ciuman itu. Tepat saat dia hampir mati lemas, Egi tiba-tiba terbang kembali. Suang Yun dan Sueling bergegas menghampirinya. Seluruh keluarga ada di sini. Huan mendorong Baidi dengan keras. Baidi melepaskannya sedikit. Setelah ciuman itu, sebagian besar kekerasan dan kegilaan di matanya telah hilang. Rasionalitasnya kembali, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Huan menarik napas dalam-dalam 2 kali untuk menenangkan dirinya. Egi langsung memeluk ibunya. Ia baru saja akan merayu, tetapi menyadari dada ibunya berlumuran darah. Ia langsung berteriak histeris. Huan meletakkan putrinya di bahunya dan menyentuh bulu-bulu halus di tubuh Egi. Itu hanya luka ringan, tidak apa-apa. Baidi mengambil pakaian dari tempatnya dan memakainya. Rambut putihnya yang panjang terurai menutupi wajahnya, melembutkan tatapan matanya yang tajam. Semuanya kembali normal seolah-olah dia tidak menyerang siapapun tadi. Dia mengeluarkan buah-buahan yang harum dan renyah serta kain katun untuk membalut luka Huan. Suaranya sedikit serak. Mungkin akan sedikit sakit. Bersabarlah. Huan menjawab, ya. Melihat Huan baik-baik saja, Suang Yun dan Sueling menghela napas lega. Ketiganya baru saja berpisah untuk mencari Huan. Tanpa diduga, Baidi menemukan Huan terlebih dahulu. Sueling dan Suang Yun kebetulan bertemu Egi. Ketiganya berada 1 langkah di belakang Baidi. Suang Yun dan Sueling berjalan mendekati Helena untuk melihat-lihat. Dia belum mati, tetapi dia tidak ada bedanya dengan orang yang sudah mati. Lehernya hampir digigit, dan sayap di punggungnya robek. Dia berlumuran darah dan berada di ambang kematian. Jika dia dibiarkan sendiri, dia akan segera mati. Sueling bertanya, haruskah kita menyelamatkannya? Suang Yun mengerutkan kening karena jijik. Bahkan jika kita menyelamatkan naga betina yang ganas seperti dia, kita mungkin tidak akan bisa lolos pada akhirnya. Dia bahkan mungkin harus membalas dendam pada kita nanti. Kau benar, suara Sueling dingin. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Kenapa kita tidak mengakhirinya saja dan selesaikan masalah ini? Huan mendengar percakapan mereka dan segera berkata, bagaimana jika Kaisar Naga mengetahuinya? Kami berempat pasti akan ditangkap. Sekalipun kita tidak membunuhnya, Kaisar Naga tidak akan membiarkan kita pergi. Huan berada dalam posisi yang sulit. Tampaknya apapun pilihan yang mereka buat, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, mereka belum menemukan Little Black. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Baidi tiba-tiba berkata, kalau begitu kita akan memotong lidahnya agar dia tidak bisa bicara. Tidak akan ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di tempat ini. Bab 638. 638 Aku tak bisa hidup tanpamu. Pada akhirnya, mereka memotong lidah Helena dan memasukkan obat ke dalam mulutnya yang memengaruhi pikirannya.
Petugas yang dibawanya juga terdiam. Baidi dan Suang Yun meninggalkan tempat kejadian bersama Huan Huan dan Egi. Sueling sengaja berpura-pura menjadi orang yang berniat jahat dan menarik perhatian para penjaga di dekatnya. Dia membawa mereka ke Helena, yang sedang menghembuskan napas terakhirnya. Baidi dan Suang Yun membawa Huan Huan kembali ke ruang perjamuan. Mereka bertiga berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan duduk dengan tenang di sudut untuk beristirahat. Suang Yun yang bermata tajam memperhatikan seorang penjaga berjalan cepat memasuki ruang perjamuan. Penjaga itu berjalan melewati banyak tamu berpakaian rapi dan mendekati Allen. Ia membisikkan beberapa patah kata. Ekspresi Allen berubah. Dia segera meletakkan gelas anggur di tangannya dan melangkah mendekati Kaisar Naga. Yang mulia, sesuatu terjadi pada sang putri, bisiknya. Kaisar Naga sedang bersenang-senang dengan Cynthia saat mendengar kata-kata Allen. Dia sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Ceritakan lebih banyak. Masalahnya adalah, Allen menjelaskan bagaimana para penjaga secara tidak sengaja menemukan bahwa Helena terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mengetahui bahwa putrinya akan segera meninggal, sang Kaisar Naga menjadi marah. Ia segera mendorong wanita di pelukannya dan membentak dengan suara pelan, "Kau bahkan tidak bisa melindungi sang putri dengan baik. Apa gunanya aku menjaga kalian? Kalian semua sampah." Allen menundukkan kepalanya untuk mendengarkan ceramah, tidak berani membantah. "Di mana Helena sekarang? Bawa aku menemuinya segera." "Baiklah." Kaisar Naga melangkah keluar dari ruang perjamuan bersama Helen, meninggalkan Cynthia. Dia yang sendirian tidak merasa malu atau tertekan sama sekali. Seseorang maju untuk bertanya mengapa Kaisar Naga tiba-tiba pergi. Cynthia tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Putri sedang sakit. Yang mulia sangat khawatir, jadi dia pergi untuk memeriksanya. Tapi kami baru saja melihat sang putri dan dia tampak sangat sehat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba jatuh sakit? Mungkin itu penyakit yang tiba-tiba. Aku tidak yakin. Jika Anda penasaran, Anda dapat bertanya langsung kepada Yang Mulia saat dia kembali." Bagaimana mungkin para wanita dari ras naga berani meminta informasi kepada Kaisar Naga? Mereka semua diam dan berhenti mencari masalah. Sueling telah kembali ke ruang perjamuan. Dia duduk di samping Huan Huan dan menatap wajah pucatnya. Hatinya sakit. Apakah lukanya masih sakit? "Saya sudah lebih baik sekarang." Tidak lama setelah Kaisar Naga pergi, perjamuan pun berakhir. Para tamu pun pergi satu persatu. Huan Huan berada dalam pelukan Bai di saat kelima anggota keluarga itu berbaur dengan orang banyak. Setelah meninggalkan istana, mereka menemukan sebuah hotel di kota. Istana menjadi kacau karena luka serius yang dialami sang putri. Kaisar Naga sangat marah dan bersumpah untuk menangkap pelaku yang menyakiti putrinya. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, Huan Huan tidak tahu betapa kacau situasi di istana. Dia sedang duduk di tempat tidur. Baidi berlutut di depannya dengan satu lutut dan dengan lembut melepaskan perbannya. Fisiknya istimewa, dan kemampuan penyembuhan dirinya kuat. Hanya dalam waktu 2 jam, luka di dadanya hampir sembuh. Sekarang, hanya ada bekas luka yang dangkal. Baidi membelai bekas luka itu dengan lembut. "Jika kejadian seperti malam ini terulang lagi, kamu tidak boleh bertindak sendiri." Huan Huan ingat betapa marahnya dia ketika dia menggigit Helena dan tahu bahwa dia benar-benar ketakutan hari ini. Dia menyentuh pipinya. "Maafkan aku." Baidi meraih telapak tangannya dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. "Kamu harus ingat bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu." Hati Huan Huan terasa teriris. "Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku akan pergi kemanapun kau pergi. Satu-satunya syaratku adalah kau harus tinggal bersamaku selamanya. Kau tidak boleh meninggalkanku." Suara Baidi lembut, tetapi setiap kata-katanya jelas. Kata-kata itu mendarat di hati Huan Huan, membuatnya merasa makin bersalah. "Maafkan aku gegabah kali ini." Saat itu, dia hanya ingin menangkap Cyril dengan cepat. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Egi akan berada dalam bahaya setelah Suang Yun pergi. Baidi menatapnya dengan lembut. "Lalu, apakah kamu tahu apa kesalahanmu?" "Ya, aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi." Huan Huan menyesali perbuatannya dengan serius. "Kamu anak yang baik mengingat kamu tahu kesalahanmu.
Baidi duduk di tempat tidur, mengangkatnya, dan meletakkannya di pangkuannya. Tetapi untuk memberimu pelajaran, aku masih harus menghukummu hari ini. Huan tercengang. Hah, bukankah seharusnya Baidi melupakan masa lalu setelah mengakui kesalahannya? Mereka berdua seharusnya terus hidup bahagia selamanya, bukan? Mengapa ada hukuman? Sebelum dia sempat bereaksi, Baidi membalikkan tubuhnya. Dia mengangkat ujung gaunnya dan melepaskan celana dalamnya, memperlihatkan bokongnya yang indah. Baidi mengangkat tangannya dan menepuk pantatnya. Terdengar suara yang mengejutkan. Huan tersadar dan merasa malu sekaligus marah. Kenapa kamu memukulku? Dulu aku pikir kamu hanyalah bayi besar keluarga kita. Tidak masalah jika aku memanjakanmu sedikit lebih. Namun, kamu terus mengulang kesalahan yang sama, jadi aku menyadari bahwa keluarga kita harus menetapkan beberapa aturan keluarga untuk menahanmu. Dengan begitu, kamu tidak akan memiliki kebiasaan lama ini di masa mendatang. Dia tidak takut kalau dia akan menimbulkan masalah, tetapi dia takut kalau dia akan membahayakan dirinya sendiri. Baidi menamparnya lagi, dan dua bercak merah muncul di pantatnya yang lembut. Huan melolong kesakitan. Dia berteriak, "Tolong, Baidi menyiksaku." Suang Yun dan Sueling bergegas datang saat mendengarnya. Bahkan Egi pun terbang masuk dan mengelilingi tempat itu dengan rasa ingin tahu. Huan menatap Suang Yun dan Sueling meminta bantuan dengan air mata di matanya. Suang Yun berkata dengan kaku, "Kali ini salahku. Jangan pukul Huan. Dia memang canggung sejak awal dan tidak pandai membujuk orang. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kali ini dia mengakui kesalahannya, kata-katanya menjadi kering." Sueling mencengkeram pergelangan tangan Baidi. Huan masih terluka. Tidak apa-apa untuk memberinya sedikit pelajaran, tetapi jangan sampai lukanya bertambah parah. Baidi tenang. Saya baru saja memeriksa. Dia sudah pulih. Pukulan kecil tidak akan sakit. Huan menangis. Apa maksudmu tidak sakit? Aku istrimu, bukan batu. Sakit. Hatiku makin sakit karena memukulmu, tapi aku harus mendidikmu dengan baik agar kau tidak bertindak gegabah lain kali. Karena tidak mampu mengalahkannya, Huan hanya bisa menangis. Suang Yun biasanya suka bertengkar dengan Huan, tetapi sebenarnya dialah yang paling mudah dilunakkan di antara keempat temannya. Hatinya sakit ketika melihat Huan menangis dengan menyedihkan. Baidi, pukul saja dia 2 kali. Jangan terlalu serius. Dia bukan hanya temanmu. Dia teman kita berempat. Kalau kau hancurkan dia, kami bertiga tidak akan membiarkanmu lolos. Namun Baidi berkata, dia yang memasangkan cincin utama padaku saat itu, yang berarti aku adalah kepala keluarga ini. Ada beberapa hal yang menjadi hak dan kewajibanku untuk mengaturnya. Cincin utama. Suang Yun dan Sueling tercengang pada saat yang sama. Cincin utama apa? Huan langsung berhenti menangis. Ia punya firasat buruk. Baidi melambaikan cincin utama di jari manisnya. Ini cincin utama. Kalian semua memakai cincin sekunder. Arti dari cincin utama dan cincin sekunder jelas dari kata-katanya. Suang Yun dan Sueling sama-sama memandang Huan. Huan, tidak, biar aku jelaskan. Ini hanya kesalahpahaman. Bab 639. Sueling tersenyum lebar. Kita semua adalah temanmu, jadi mengapa Baidi yang mengenakan cincin utama sementara kita mengenakan cincin kedua? Suang Yun menggertakkan giginya. Huan, meskipun kamu bias, kamu tidak boleh terlalu bias. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal hari ini, jangan pernah berpikir untuk tidur. Aku tidak dapat hidup seperti ini lagi. Huan ingin mencari lubang untuk bersembunyi, tetapi Baidi memeluknya erat-erat. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa bersiap dan menghadapi pertanyaan Sueling dan Suang Yun. Ketika mereka berdua hampir selesai, dia dengan lemah membela diri. Anda mungkin tidak percaya, tapi saat itu saya mengenakan cincin yang salah. Sebenarnya, saya sendiri yang siap mengenakan cincin utama. Baidi menatapnya. Tapi kau bilang kau bersedia mempercayaiku dengan cincin utama karena kau mempercayaiku. Jadi, kau berbohong padaku. Huan, oh tidak, ini semakin buruk. Si kecil tertawa terbahak-bahak.
Ada kebakaran di halaman belakang rumahmu, hahaha. Huan lebih baik menghadapi penganiayaan Helena daripada pertanyaan Baidi, Suang Yun, dan Sueling. Baidi mengangkat tangannya dan menamparkan pantat Huan lagi. Dia menamparnya dengan sangat keras. Huan berteriak kesakitan. Tolong, ada yang mencoba membunuh istrinya. Suang Yun dan Sueling berhenti membujuknya. Mereka hanya menatap dingin tanpa ada niat untuk menyelamatkannya. Huan melambaikan tangannya yang gemetar ke arah mereka. Aku salah tentang cincin itu. Selamatkan aku. Baidi menariknya kembali dan mencibir. Jadi, kamu tidak sengaja memberiku cincin utama, iya? Tidak, aku tidak berpikir seperti itu. Huan menjelaskan dengan keras sambil menangis. Meskipun itu karena aku tidak sengaja memakai cincin yang salah, kamu memang pantas mendapatkan cincin utama. Berhentilah memukulku. Wajah Suang Yun dingin. Jadi, kami yang lain tidak layak mendapatkan cincin utama. Sueling mencibir. Di hati Huan, kita lebih rendah dari Baidi. Kita hanya bisa memakai cincin sekunder. Huan merintih, Buho. Apakah menurutmu kamu bisa lolos setelah menangis? Baidi, terus pukul dia. Jangan menunjukkan belas kasihan. Ternyata pria lebih menakutkan daripada wanita ketika mereka bersikap penuh perhitungan. Baidi terus menegakkan hukum keluarga. Suara tamparan itu tak ada habisnya. Huan ditampar lebih dari 20 kali. Pantatnya bengkak dan terbakar. Dia tidak bisa duduk. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan memukul-mukul tempat tidur dengan tangan kecilnya. Kalian benar-benar berkelompok untuk menindasku. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku akan meninggalkan rumah besok. Baidi hendak mengoleskan obat ke bengkaknya ketika dia mendengarnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pantatnya lagi. Kemana kamu ingin pergi? Suang Yun mendengus dari samping. Menurutku dia hanya perlu dipukuli. Sueling terus mencibir. Kau pantas dipukul. Huan. Dia tampak seolah-olah tidak punya tujuan hidup. Hatinya telah mati. Dia merasa tidak bisa mencintai lagi. Baidi mengoleskan salep itu ke pantatnya, meratakannya dengan lembut. Jika kau kabur dari rumah, katanya lembut, aku akan mematahkan kakimu. Huan berpikir, tolong jangan katakan hal-hal menakutkan seperti itu dengan nada yang lembut, oke? Itu mengerikan. Setelah mengoleskan obat, pantatnya terasa jauh lebih baik. Tetapi dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan bersikeras berbaring tak bergerak di tempat tidur. Makan malamnya malam ini adalah ikan panggang. Huan melihat ikan hangus yang dibawa kepadanya dan tiba-tiba merasa sedih. Dia baru saja diganggu seperti ikan ini. Bahkan sekarang, pantatnya masih terasa terbakar. Dia menangis sambil makan, wajahnya dipenuhi air mata. Suang Yun merasa tidak bisa menjelaskannya. Kamu menangis karena seekor ikan. Kau tidak mengerti. Aku menangis melihat ikan mati ini. Aku harap ia bisa bereinkarnasi dengan baik di kehidupan selanjutnya dan tidak diganggu lagi. Suang Yun. Betina kecilnya mungkin sudah gila. Huan menghabiskan ikan panggang di tangannya dan bersendawa puas. Lezat. Wajah Suang Yun dingin. Apakah kamu ingin mencari tempat untuk mengubur tulang-tulangnya? Tidak perlu dikubur. Bakar saja dan buang abunya di sungai. Semoga selamat sampai tujuan. Suang Yun kembali ke ruang tamu sambil membawa tulang ikan yang telah diserahkannya dengan hikmat. Ekspresinya tampak serius. Saat kau memukul Huan tadi, kau tidak memukul kepalanya, kan? Baidi tampak bingung. Tidak, ada apa? Saya pikir otaknya rusak sekarang. Suara marah Huan terdengar dari kamar tidur. Otak siapa yang kau bilang rusak? Jangan pikir aku tidak bisa mendengarmu hanya karena aku ada di kamar tidur. Suang Yun sama sekali tidak merasa bersalah. Dia berbalik dan berkata ke arah kamar tidur, otakmu tidak rusak, kamu hanya bias. Itu tidak benar. Jika kamu tidak bias, mengapa Baidi mengenakan cincin utama sementara kami mengenakan cincin sekunder? Huan, dia terdiam. Dia punya firasat bahwa keempat pria itu akan menggunakan masalah ini untuk berdebat dengannya selama sisa hidupnya. Suang Yun yang telah memperoleh kemenangan besar mendengus dan membawa tulang ikan keluar untuk dikremasi.
Tidak diketahui apakah salep itu terlalu mujarab atau apakah fisik Huan terlalu kuat, tetapi setelah istirahat semalam, pembengkakan di pantatnya telah mereda sepenuhnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pantatnya. Ya, pantatnya yang indah dan lembut telah kembali. Keesokan paginya, Huan bangun dan melompat dari tempat tidur. Sarapannya ikan dan mie. Baidi menyendok semangkuk mie panas dan menyerahkannya kepada Huan. Hati-hati, jangan sampai tubuhmu terbakar. Karena tindakan kejam orang ini tadi malam, Huan masih takut melihatnya. Dia dengan hati-hati mengambil mangkuk dan pindah ke samping untuk makan. Pada akhirnya, dia tersiram air panas pada gigitan pertama. Sakitnya luar biasa, sampai-sampai dia membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Baidi memegang dagunya dan membuka mulutnya. Ketika melihat ujung lidahnya yang memerah karena panas, dia berkata tanpa daya, "Mengapa kamu begitu ceroboh bahkan saat makan mie?" Huan tidak berbicara. Matanya bergerak cepat ke sekeliling, menolak untuk menatapnya. "Apakah kamu masih marah?" "Tidak." Baidi mengerutkan kening. "Lihat aku dan bicara." Huan meliriknya sekilas, lalu mengalihkan pandangannya. "Aku sudah melihatmu." Baidi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat tindakannya. "Menurutmu, apakah aku terlihat bagus?" Huan mendengus sok. "Kamu memang tampan, tapi kamu agak kejam." "Bagaimana aku bisa kejam?" Huan mengerutkan bibirnya. "Kau bahkan memukuli istrimu sendiri. Bukankah itu kejam? Jika aku benar-benar kejam, aku tidak akan membuatkan makan malam dan sarapan untukmu. Mari kita lihat apakah kau berani tidak mematuhiku lagi." Baidi menuangkan segelas air hangat untuknya. "Minumlah air dulu. Makan minyak saat lidahmu sudah tidak sakit lagi." Huan menghabiskan airnya dan bertanya, "Di mana Suang Yun dan Sueling?" "Mereka meninggalkan rumah." "Hah? Kenapa?" "Karena kamu bias." Melihat senyumnya, Huan segera menyadari bahwa dia sengaja menggodanya. Dia mendengus. "Lalu kenapa kamu tidak kabur dari rumah bersama mereka?" "Akulah orang yang kau sukai. Aku sangat gembira. Mengapa aku harus kabur dari rumah?" Huan memikirkannya dan merasa tidak ada yang salah dengan logika Baidi. Sebenarnya, Suang Yun dan Sueling telah pergi ke istana. Ciril telah mengambil gelang teratai dan kristal hijau. Mereka harus mendapatkannya kembali secepat mungkin. Bab 640. Suang Yun dan Sueling menyelinap ke istana. Mereka segera menemukan Cynthia, tetapi dia berada di samping Kaisar Naga. Jika mereka menyerangnya, mereka pasti akan membuatnya khawatir. Suang Yun dan Sueling bersembunyi dalam kegelapan, mengamati dan berdiskusi. Suang Yun menganalisis, teratai kecil dan gelang kristal hijau itu diambil oleh Ciril. Ciril adalah antek Cynthia, jadi ada kemungkinan besar bahwa teratai kecil dan gelang kristal hijau itu ada di tangan Cynthia. Apakah kita akan memaksanya untuk menyerahkannya? Sueling menolak dengan tegas. "Tidak, kita tidak bisa membuat Kaisar Naga khawatir. Ini adalah wilayah ras naga. Jika kita membuat marah para naga, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, pencarian kita terhadap Yun Hui akan sia-sia. Jika kita tidak bisa menggunakan kekerasan, kita harus menggunakan akal kita." Suang Yun dan Sueling saling berpandangan dan menerima semacam konfirmasi dari mata masing-masing. "Ya, mari kita berpisah." Helena sudah bangun, tetapi dia masih linglung. Dia tidak mengenali siapapun. Karena lidahnya terputus, dia tidak bisa bicara. Dia hanya bisa berteriak-teriak aneh. Dia tampak seperti wanita gila. Ketika sang Kaisar Naga melihat putri kesayangannya mengalami keadaan seperti ini, ia merasa menyesal sekaligus benci. Ia menghukum semua pengawal istana yang bertugas berpatroli hari itu, tetapi amarah di hatinya masih belum terlampiaskan. Cynthia tinggal di sisinya dan menghiburnya dengan lembut untuk waktu yang lama. Kaisar Naga perlahan-lahan menjadi tenang. Seorang pelayan masuk dengan kepala tertunduk. "Kami punya tamu untuk Anda, Yang Mulia." "Siapa?" "Itulah binatang berbulu yang disebut Sueling." Kaisar Naga sedang tidak ingin menerima tamu sekarang. Ia hendak melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk menolaknya ketika ia mendengar Cynthia membujuknya dengan lembut. "Ku dengar Sueling adalah tetua suku bulu."
Ia berpengetahuan luas. Ia mungkin bisa menyembuhkan sang putri. Kaisar Naga berubah pikiran. Kalau begitu, mari kita temui dia. Tak lama kemudian, Sueling masuk mengenakan mantel bulu berwarna merah menyala. Ia membungkuk sedikit kepada Kaisar Naga. Selamat pagi, Yang Mulia. Kaisar Naga sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak mau repot-repot bersikap sopan. Dia langsung ke pokok permasalahan. Kenapa kamu di sini? Saya dengar sang putri sakit, jadi saya datang menjenguknya. Kaisar Naga mengerutkan kening. Terima kasih atas perhatianmu. Helena dalam kondisi yang buruk. Dia bahkan tidak mengakui aku sebagai ayahnya. Bahkan jika kamu pergi menemuinya, dia hanya akan berteriak. Sebagai tetua suku bulu, saya tahu sedikit tentang pengobatan. Yang Mulia, izinkan saya melihat sang putri. Saya mungkin bisa membantu. Melihat bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk membantu, Kaisar Naga merasa lega. Jika kamu dapat menyembuhkan sang putri, aku akan memenuhi permintaanmu berapapun imbalan yang kamu inginkan. Hadiahnya tidak penting. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Sueling mengatakannya dengan indah. Kaisar Naga sangat puas. Dia secara pribadi membawa Sueling untuk menemui Helena. Kaisar Naga berjalan di depan dengan Cynthia di sampingnya. Sueling berada satu langkah di belakang mereka. Saat Kaisar Naga tidak melihat, Cynthia menoleh ke samping ke arah Sueling. Mata hitamnya penuh dengan kebencian. Dia diam-diam memprovokasi dia. Melihat reaksinya, Sueling langsung mengerti bahwa Cynthia telah mengetahui identitas asli mereka segera setelah mereka memasuki ruang perjamuan tadi malam. Untuk dipikir-pikir, mereka sengaja bersikap rendah hati dan berusaha tidak bertemu Cynthia. Buang-buang waktu saja. Sueling mengangkat jari-jarinya dan memberi isyarat di depan lehernya. Bibirnya yang tipis terbuka dan tertutup. Tidak ada suara, tetapi jelas bagi pihak lain bahwa dia berkata, "Mati kau." Cynthia mengangkat alisnya. Kesombongan pihak lain itu di luar dugaannya. Dia menjilati sudut mulutnya yang merah menyala. Sungguh pria yang menarik. Saat dia menaiki tangga, Cynthia tiba-tiba kehilangan pijakannya. Dia berseru dan jatuh di depan Sueling. Sueling mundur selangkah dengan sangat tenang. Dia menyaksikan Cynthia jatuh di depannya dengan ekspresi yang sangat dingin. Kaisar Naga segera membantu Cynthia berdiri dan bertanya dengan khawatir, "Apakah kamu terluka?" Cynthia bersandar di pelukannya, suaranya lembut. "Aku baik-baik saja. Aku hanya terkilir." "Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh?" Cynthia melirik Sueling dengan saksama dan ragu-ragu. Kaisar Naga mengerutkan kening. "Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan ragu." Cynthia ragu-ragu sejenak sebelum berkata pelan, "Tersipu, seseorang menginjak gaunku di belakangku. Itu sebabnya aku jatuh." Dia dan Kaisar Naga berjalan berdampingan. Satu-satunya orang di belakang mereka adalah Sueling. Kaisar Naga segera menatap Sueling dengan tatapan tajam. "Mengapa kau menginjak gaun Cynthia? Apakah dia menyinggungmu?" Sebelum Sueling sempat berbicara, Cynthia mencengkeram lengan Kaisar Naga dan menggigit bibir bawahnya. "Yang Mulia, jangan salahkan dia. Mungkin saya salah tadi. Ayo cepat temui sang putri. Mungkin Sueling bisa menyembuhkan sang putri." Wanita ini sungguh licik. Dia tidak hanya menyamar sebagai wanita lugu, tetapi dia juga membuat Sueling tampak jahat. Jika orang lain, masalah ini mungkin akan berlalu begitu saja, tetapi Sueling bukanlah orang yang suka menderita kerugian. Jika ada yang berani menjebaknya, dia akan membiarkan mereka merasakan kematian. Sueling maju 2 langkah dan berjalan mendekati Cynthia sambil tersenyum padanya. "Saya suka menginjak orang, tetapi saya lebih suka menginjak mereka secara langsung daripada diam-diam. Seperti sekarang." Begitu kata terakhir diucapkan, Sueling menginjak ujung gaunnya. Api muncul dari bawah kakinya dan dengan cepat menjalar ke ujung gaunnya. Cynthia menjerit ketakutan. "Ah! Kebakaran! Tolong!" Dia meringkuk dalam pelukan sang Kaisar Naga. Kaisar Naga khawatir dirinya juga akan terbakar. Ia segera mundur dan berteriak kepada pengawalnya untuk memadamkan api. Para penjaga mengelilingi Cynthia dan membantunya memadamkan api. Sebagian besar gaunnya telah terbakar, memperlihatkan kakinya yang penuh jelaga.
Tangan dan wajahnya kotor. Dia tampak sangat acak-acakan. Wajah Cynthia berubah marah, dan wajah cantiknya langsung berubah ganas. Hal ini mengejutkan sang kaisar naga, yang ingin menghiburnya. Sejak dia mengenalnya, dia selalu bersikap lembut dan menyenangkan di hadapannya. Dia belum pernah melihatnya begitu garang. Melihat tatapan mata sang kaisar naga, Cynthia segera menundukkan kepala dan mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Yang mulia, saya hampir terbakar sampai mati tadi. Saya sangat takut. Tidak apa-apa, apinya sudah padam. Kaisar naga mengangkat dagunya untuk menyeka air matanya, tetapi dia menyadari bahwa wajahnya tertutup debu dan air mata. Dia tidak lagi menawan seperti sebelumnya. Dia berhenti sejenak, lalu melepaskan dagunya. Ganti pakaianmu. Kamu tidak boleh melihat siapapun dalam keadaan seperti ini. Cynthia merasakan penghinaannya, dan hatinya menegang.